Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadrul, A42120204, kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi makalah kelompok 1 sampai kelompok 5 dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas. Baik, langsung masuk ke poin pertama, itu konsep dasar pembelajaran Penjas. Jadi, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap positif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Baik, adapun ruang lingkup pembelajaran Penjas. Jadi yang pertama itu permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat aktivitas rintik. Yang kelima, aktivitas air. Dan yang keenam, pendidikan luar kelas. Yang ketujuh, kesehatan. Adapun fungsi strategi pembelajaran Penjas. Jadi fungsi dari strategi pembelajaran adalah sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Baik, adapun poin kedua, prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, prinsip-prinsip proses pembelajaran Penjas. Prinsip dan komponen menjelaskan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Berikut beberapa prinsip menjelaskan. Jadi, penjelasan dapat diberi selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Jadi, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar kompetensi dasar. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Adapun komponen umum. Komponen umum pembelajaran Penjas. Yang pertama, daya tahan kekuatan. Yang kedua, komposisi tubuh, kelentukan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelincahan. Dan yang terakhir, keseimbangan. Poin ketiga, strategi pembelajaran Penjaskes. Dalam strategi pembelajaran Penjaskes itu adalah ada hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan utama karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Adapun peran guru dalam pembelajaran Penjas. Jadi peran guru dalam pembelajaran Penjas itu bahwa guru Penjas. Jadi yang pertama itu menyiapkan diri dalam hal fisik dan mental. Yang kedua itu menyiapkan materi pelajaran sesuai dengan GBPP dan membuat satuan pelajaran. Dan yang ketiga menyiapkan alat perkakas dan fasilitas agar terhindar dari bahaya atau kecelakaan. Yang keempat, mengatur formasi siswa sesuai dengan tujuan materi, sarana dan prasarana, metode dan jumlah siswa. Yang terakhir,
mengoreksi siswa secara individual, dan Klaf mengevaluasi secara formatif. Baik, adapun karakteristik guru penjas. Yang pertama itu disiplin, yang kedua semangat, yang ketiga keberanian, yang keempat profesional, dan yang kelima tanggung jawab, keenam kejujuran, ketujuh kebersamaan, 8 komitmen, 9 keteladanan, 10 kreativitas. Kompetensi guru. Kompetensi guru itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi kepribadian. Poin 4. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. Pengertian keterampilan mengajar guru. Jadi menurut Asril tahun 2011, keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan mengajar merupakan bekal dan syarat mutlak bagi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau pengajar. Macam-macam dasar keterampilan mengajar guru. Yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan mengolah kelas. Keempat, keterampilan mengajar kelompok kesal. Poin kelima, metode, model, dan gaya pembelajaran penjas. Di sini pengertian metode pembelajaran menurut Iskandar Wasid dan Sunendar tahun 2011 halaman 56 yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Adapun pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Menurut Yosche Weil dalam Rosman tahun 2012 halaman 133 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Adapun pengertian gaya mengajar. Gaya mengajar pendidikan jasmani menurut Muska Moston. Rancangan dasar dari spektrum adalah bahwa mengajar dikuasai oleh proses tunggal terpadu, pembuatan keputusan. Setiap tindakan dari kegiatan mengajar yang direncanakan adalah konsekuensi dari keputusan sebelumnya. Pembuatan keputusan merupakan perilaku utama yang menguasai semua perilaku yang mengikuti. Bagaimana mengatur peserta didik? Bagaimana mengatur pelajaran? Bagaimana mengelola waktu, tempat, dan peralatan? Bagaimana berinteraksi dengan peserta didik? Bagaimana memilih kata dalam berbicara? Bagaimana membangun suasana sosial afektif di kelas? Dan bagaimana menciptakan dan melakukan hubungan kognitif dengan peserta didik? Baik, jenis gaya mengajar dalam pembelajaran penjas. Berikut gaya mengajar menurut Muska itu ada 11 poin. Ada 11. Yang pertama itu komando. Yang kedua latihan. Yang ketiga timbal balik.
Yang keempat, evaluasi diri. Yang kelima, inklusi. Yang keenam, penemuan terpandu. Yang ketujuh, penemuan konvergen. Yang kedelapan, penemuan mandiri produksi. Yang kesembilan, program rancangan individu siswa. Yang ke-10, inisiasi siswa. Dan yang terakhir, melatih diri. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi pemaparan dari saya. Saya atas nama Muhammad Fajrul undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.